Baik, sebelum kita mulai, sebaiknya kita memanjatkan doa agar perkuliahan kita pada kesempatan ini diberikan pahala di sisi Allah dan juga tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Baik. Sebelum dimulai perkuliahan kita pada kesempatan ini, kita awali dengan saya ingin mengabsen dulu yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama Afi, Hadir. selanjutnya Vina, Hadir. baik mahasiswa semua. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengkaji pada mata kuliah perkembangan kepribadian guru, yaitu kajian tentang tipe kepribadian Islam bagi seorang guru nanti ketika menjadi seorang guru profesional di kelas ketika mengajar. Nah, pada pertemuan kali ini mahasiswa semua diharapkan mampu mencapai subjek PMK yang telah ditetapkan, yakni mahasiswa mampu mengimplementasikan kepribadian guru berdasarkan perspektif Islam dalam keseharian sebagai guru PAI. Gitu ya, dapat dipahami? Ya. Nah, subjek PMK ini diharapkan nanti mahasiswa semua memiliki kemampuan ketika nanti menjadi seorang guru yang profesional di lingkungan sekolah perguruan dasar. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi inti, saya ingin bertanya kepada mahasiswa semua. Sebelumnya kita sempat belajar tentang apa itu makna kepribadian. Boleh angkat tangan yang masih ingat? Baik, saya akan menjelaskan tentang kepribadian manusia bersifat dinamis, bergerak di antara 3 tingkatan nafsu menuju kesempurnaan insan kamil. Betul sekali, Vina tadi menjawab apa itu kepribadian. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji dinamika tipe kepribadian Islam. Ya. Kepribadian Islam itu tentu saja dinamis. Seseorang bisa berubah-ubah kepribadiannya. Kita akan mengkaji 3 tipe kepribadian. Ya. Pertama ada mutmainnah, kemudian ada lawamah, dan juga ada amarah, begitu ya. Dan itu tentu saja akan berimplikasi juga kepada kepribadian seorang guru ketika menjadi profesional di kelas nanti, begitu. Nah, mahasiswa semua, ketiga tipe kepribadian tadi itu tentu saja akan berimplikasi atau dapat diimplementasikan dalam kehidupan profesional guru PAI. Ya, baik itu di kelas maupun ketika di luar kelas, karena konteks guru PAI itu tidak hanya di kelas, karena guru PAI selain mentransfer knowledge juga mentransfer value, gitu ya, nilai. Maka transfer nilai ini tidak hanya di kelas, dan kepribadian yang dimaksud tadi 3 tipe kepribadian itu akan berpengaruh pada 2 hal tadi, mentransfer knowledge dan juga mentransfer value, gitu ya. Pertama ada kepribadian amarah dalam profesi mengajar. Itu contohnya seperti apa? Contohnya ketika mengajar dia mudah marah emosional kepada murid, ya, kepada peserta didik, itu mudah marah. Artinya tidak bisa disaring terlebih dahulu. Nah, itu salah satu contoh-contoh perilaku atau kepribadian seorang guru yang memang masih mengedepankan kepribadiannya amarah tadi. Berbeda dengan lawamah. Nah, dalam profesi keguruan, tipe kepribadian lawamah ini, satu, gurunya itu suka menyadari kekurangan, kemudian ingin memperbaiki diri. Juga kadang-kadang sabar, kadang-kadang nggak sabar. Nah, ini masih lawamah, masih pertengahannya, kadang sabar, kadang enggak, gitu ya. Lagi nggak mood, gitu ya. Itu marah dan sebagainya. Nah, kepribadian yang paling tinggi itu mutmainnah, ya. Mutmainnah dalam profesi guru mengajar dengan ikhlas, gitu ya. Mereka memahami bahwa mengajar
ada yang pemahamannya sulit paham begitu, tapi ketika dia memiliki kepribadian mutmainnah, maka dia dengan tenang menghadapi kondisi tersebut. Gitu. Tadi sudah dijelaskan 3 kepribadian seseorang ya, termasuk implikasinya terhadap profesionalisme guru. Ada amarah, ada lawamah, dan juga mutmainnah. Nah, sekarang kita akan bagi 2 kelompok untuk berdiskusi, studi kasus gitu ya. Saya sudah menyediakan dua studi kasus begitu. Nanti mahasiswa semua dibagi 2 kelompok untuk mendiskusikan, dan nanti di akhir silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya gitu ya. Oke, boleh langsung dibagi. Dari ciri-ciri amarah, lawamah, dan mutmainnah, tipe kepribadian yang paling dominan dalam diri saya ya ini sebagai calon guru PAI saat ini, masih di level lawamah, jadi masih kadang emosi, kadang ikhlas. Insya Allah berusaha untuk menjadi guru yang mutmainnah. Oke, untuk presentasi saya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada saran dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada presentasi kali ini saya mewakili dari kelompok B tentang bagaimana sih guru yang mutmainnah itu. Kemudian bagaimana cara kita untuk membentuk diri kita sebagai calon guru pendidikan agama Islam menjadi guru yang mutmainnah. Ada beberapa tahap dan langkah. Di antaranya mungkin kita harus menjadi guru yang tawakal, yang qanaah. Contohnya, yang tawakal, kita perbanyak diri dengan membaca istighfar, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dari sisi qanaah, sisi kecukupan, perbanyak untuk bersyukur. Contohnya saat di kos, aduh uang jajan dari orang tua belum masuk nih, maka otomatis kita harus puasa. Nah itu melatih kita untuk merasa qanaah atau cukup. Sekian presentasi dari saya mewakili kelompok B tentang bagaimana guru mutmainnah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa semua yang saya banggakan, alhamdulillah perkuliahan kita sejak awal tadi, dan tadi kita sudah diskusi, kemudian presentasi dari perwakilan kelompok, dan tentu saja kita menuju di akhir sesi. Dan sebelum kita tutup, saya ingin sedikit merefleksikan ya apa yang telah kita kaji bersama pada kesempatan ini kaitan dengan 3 kepribadian seseorang, termasuk kepribadian guru, yang tentu saja ada yang harus dimiliki, ada yang harus ditingkatkan, dan bahkan ada yang harus dihindari.
Apa sih tipe kepribadian yang dihindari? Yaitu kepribadian yang amarah, ya. Harus dihindari tentu saja karena sebagai seorang guru, baik itu di kelas ataupun ketika kita menjadi contoh bagi anak didik kita, ya tentu saja amarah ini harus kita hindari. Cepat marah, kemudian cepat bosan ketika mengajar, begitu, perlu dihindari. Apa yang harus ditingkatkan? Yaitu tipe kepribadian yang lawamah, yang asalnya mudah marah, kadang marah, kadang sabar, ya harus ditingkatkan, ya. Kemudian apa yang harus dimiliki? Yaitu kepribadian yang mutmainnah, yang insya Allah dengan mutmainnah tadi kita akan dengan tenang mengajarkan kepada anak didik kita. Kita harus ingat bahwa seorang guru itu tidak hanya jasadnya, tapi juga ruhnya. Nah, ruh guru ini akan dimiliki ketika seseorang memiliki kepribadian yang mutmainnah. Ya, ada ungkapan kan ini, ar-ruhul ustaz ahamu minal ustaz. Jadi ruh guru itu lebih utama daripada guru itu sendiri. Jadi ruh itu akan muncul dari seorang guru ketika memiliki kepribadian yang mutmainnah. Datang ke sekolah dengan ikhlas, gitu ya. Datang ke ketika mengajar juga ikhlas, menghadapi seluruh karakteristik peserta didik tentu saja yang berbeda-beda itu dengan ikhlas, dengan jiwa yang tenang, gitu ya. Gitu. Baik, itu refleksi dari saya. Mudah-mudahan nanti di pekan berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan mengkaji lagi kajian tentang kepribadian guru, dan nanti tugas yang diberikan sebagaimana di awal kita kontrak perkuliahan, mudah-mudahan kita mahasiswa semua dapat mengerjakan dengan tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.